Selamat kita berjumpa, selamat kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan baik buat saudara dan saya. Kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari tundukkan kepala, minta penyertaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami dapat tunduk di bawah kaki-Mu. Kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami dalam kuat kuasa-Mu, dan kami mohon pimpinan-Mu di dalam pembacaan perenungan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tanda seru ya. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saya ulang ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tidak berhenti di sana. Di dalam doa dan di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Tantangan hari-hari ini begitu rupa, baik dari luar, baik sakit penyakit, apapun itu, saudara dan saya akan hadapi semuanya. Ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Tentang makan, tentang minum, tentang pakai. Firman Tuhan katakan, apapun juga, termasuk kehidupan kerohanianmu. Apapun juga, jangan khawatir. Jangan pikir yang terlalu jauh, firman Tuhan bilang. Jangan terlalu yang tidak masuk akal. Hadapi yang di depan mata. Puji Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam Efesus 5 ayat 15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Saya stop di sini. Siapa itu orang bebal? Orang bebal itu dalam teks aslinya katakan orang bodoh. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, sudah mencicipi berkat-berkat Tuhan, tetapi acap kali dia berbalik. Lalu apalagi dikatakan selain bodoh? Dia adalah orang yang jahat. alias tidak menghormati Tuhan.
Kalau dia tidak menghormati Tuhan, artinya dia tidak juga menghormati sesama manusia. Yang kelihatan aja dia nggak menghormati, apalagi dia menghormati Tuhan. Orang bebal tidak takut akan Tuhan. Mungkin fokusnya hanya duniawi, uang dan uang saja. Yang kedua, sukar sekali untuk mengerti, untuk mendapat pengertian yang hebat seperti yang saya sampaikan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13-14. Orang wanita kaya, dia diberkati Tuhan dan dia mengerti firman Tuhan, maka Tuhan membukakan hikmat marifat kepadanya. Yang ketiga, apa itu orang bebal? Dia tidak mau berubah, stylenya ya begitu saja, ya, alias dia tidak mau mengerti dan menolak pengajaran. Mungkin dia hadir di ibadah atau dia mengikuti secara online, tetapi pada prinsipnya dia nggak mau berubah. Ini gaya gua, seperti itu. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, saya lanjutkan lagi di dalam Efesus 5, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara buka di Google, orang arif itu adalah orang yang berbudi, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang cepat mengerti, orang yang selalu dekat dan minta petunjuk Tuhan. Itu orang arif. Tetapi seperti orang arif, kalau kita turunkan ayat selanjutnya dalam Efesus ini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, berapa hari Minggu kita telah mendengar bagaimana iblis akan memperdaya saudara dan saya lewat satu cara, yaitu cara mendengar. Saudara banyak waktu di rumah, saudara dapat melakukan apapun juga lewat kegiatan yang alat sekecil ini, handphone dan sebagainya, atau lewat media TV dan lain-lain. Malam hari ini kita mau belajar untuk hidup mengerti dan diberi pengertian oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mengerti di akhir zaman ini, di dalam 1 Petrus ayat 5 katakan, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya, mencari mangsa. Mengaum-ngaum artinya dia melihat celah. Bila mana saudara lemah di situ, di tempat itu, maka yang dicecar adalah itu terus. Saudara harus keluar. Saudara harus minta perlindungan Tuhan. Berlakulah arif. Perhatikan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Mari di hari-hari terakhir ini kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin mencari hadiratnya, makin mencari kuasanya. Nggak usah takut, serahkan segala khawatirmu kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang terakhir saya mau berikan kepada saudara. Sebetulnya ayat-ayat ini sudah disampaikan ya hari Minggu yang kemarin, tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Diawali oleh cara sederhana,
bagaimana cara kamu mendengar. Lukas 8 ayat 18 katakan, bagaimana saudara menikmati firman Tuhan. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita tidak panjangan, tetapi menjadi perenungan saudara dan saya di akhir-akhir hari terakhir ini. Mari eratkan hidupmu kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan, Dia tidak akan kecewakan saudara. Dia akan memberikan kebaikan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Berterima kasih buat rahmatnya, perlindungannya yang saudara dan saya nikmati sampai hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa. Tidak berubah kasih setiamu. Kami mau belajar dari firman-Mu untuk hidup arif, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, untuk hidup tidak melanggar peraturan-peraturan-Mu. Makin mengerti, makin peka akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang mendengarkan, memberkati juga kehidupan kami Tuhan. Kami selesaikan program Seka malam hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.